sebentar lagi saya mau tidur ya. Silakan. Iya, Sama-sama. ini Rifa saudaraku, kasihan juga ini saudari. Sedikit lagi, terakhir nih. Lanjut. Karena begini. Seharusnya kalau memang dikatakan Allah itu sanggup menjaga. Jadi kalau memang dikatakan seperti itu, berarti Allah yang berfirman pada Musa itu dikatakan manusia itu lemah. Manusia yang menyatakan bahwa itu lemah. Itu yang saya maksud. Tapi Pak, saya berpikir Allah itu Pak. Hilang suaranya Bang. Bangsa Tadi ada batas data. Nah iya itu adalah hilang suaranya Bangsa. Ya lanjut. Oke, kenapa kalau saya tidak salah, kenapa tidak dijaga Tuhan? Tuhan kan Maha Kuasa. Ada pertanyaan yang lebih ekstrim yang harusnya Anda ajukan daripada pertanyaan seperti itu. Saya ajarkan pertanyaan yang cukup ekstrim ya. Kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Dia membiarkan manusia berdosa? Seharusnya begitu, Bang. Jadi kalau kita bicara bagaimana Tuhan berkuasa, Tuhan itu berkuasa bukan seperti yang kita mau. Contohnya gini, Allah Tuhan itu kan berkuasa. Kenapa semua manusia tidak dijadikan kaya semua? Kenapa malah diadakan orang miskin? Kan Tuhan kaya, berarti Tuhan miskin. Buktinya Dia tidak mampu memperkaya orang semua gitu. Nah ini konsep berpikir yang salah dalam Islam. Nah saya perkenalkan siapa Tuhan saya kepada Anda dari apa yang saya pahami. Yang pertama adalah Allah saya memiliki kehendak. Itu dulu ya. Apa kehendaknya? Menciptakan manusia. Oke? Untuk apa diciptakan manusia? Ternyata Allah menjawab dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang baik dengan menyampaikan firman Tuhan? Karena semua orang sudah beriman kepada Allah. Tidak ada lagi penyesatan, tidak ada lagi kitab Tuhan yang diselewengkan. Apakah Allah tidak Maha Kuasa menjaga? Tentu Maha Kuasa. Tapi ternyata Allah memiliki kehendak, di mana Allah berkehendak untuk menunjukkan kepada kita siapa yang benar-benar mencintai Allah, siapa yang hanya di lisan saja gitu loh. Makanya ada istilah dalam ada pernyataan Allah bahwa sesungguhnya Allah hendak menjadikan manusia itu satu. Ya gampang saja kata Allah. Tapi Allah hendak menguji kita. Apa itu yang diuji oleh Allah? Apa yang saya miliki? Yang saya miliki apa? Iman. Maka saya berbagi iman kepada orang yang belum tahu kepada Anda. Kalau semua manusia sudah kaya, kepada siapa lagi kita memberi, Bang? Dapat dari mana kami pahala memberi itu? Kalau semua orang sudah mengenal Allah, kepada siapa lagi kami berdakwah? Kepada siapa lagi kami menunjukkan kebesaran Allah? Kepada siapa lagi kami membanggakan Allah kami? Karena semua orang sudah Islam. Nah, pertanyaan Anda itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Allah sendiri, Allah adalah Tuhan yang memiliki sifatnya berkehendak. Kehendak Allah ingin membuat kita semua ini ya, memang Allah yang menghendaki, Allah yang mengizinkan adanya perbedaan, adanya agama Kristen, adanya agama Yahudi. Allah yang mengizinkan itu. Tapi ternyata dari semua itu Allah mengajarkan kami untuk mendapatkan hikmah bahwa dengan perbedaan itu kami diuji. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bang SAS ya. Dan itu terjawab dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Oke. Allah alam bisawab. Mungkin ditambah sama Ustadz Abu Yasrong mungkin. Bisa mau tidur silakan. Masya Allah. Iya. Saudariku ini udah lelah kayaknya, mau istirahat juga. Barangkali Uni ya. Closing statement aja ya, saya terakhir ya. Iya Uni, silahkan tafadhol. Pertama, jujur selama hampir saya diskusi di TikTok ini hanya 1, 2, 3 saya bisa menyebutkan nama-nama teman-teman Kristen yang saya hormati, respect ya, karena diskusi yang cukup santun, kemudian yang betul-betul menambahkan wawasan keilmuan kita. Salah satunya Anda, saya respect dengan Anda. Semoga Allah tambahkan izinkan Anda mendapat hidayah, dan itu hak Anda yang memilih untuk memilih mana. Allah berikan kita kehendak bebas, maka kita yang diberikan pilihan mau menjadi Kristen, itu urusan Anda. Tapi kembali lagi saya sangat respect roomnya Abuya juga, terima kasih banyak, santun luar biasa, dan Bang SAS juga terima kasih atas diskusinya
Pak SAS ya, karena rata-rata saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen tuh rata-rata ngereok mereka kalau ketemu saya gitu. Dan Masya Allah Anda termasuk orang yang saya jarang ketemu, tapi saya senang diskusi dengan Anda. Mohon maaf kalau ada narasi dan diksi dari saya mungkin yang tidak berkenan kepada hati Anda, bukan berarti saya sedang menghina agama Anda atau menghina keyakinan Anda. Wallahi kami diperintahkan untuk la ikra'a fiddin. Kami diperintahkan untuk apa? Bersikap adil kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami harus menempatkan sesuai sebagaimana kalian berlaku, kami harus berlaku adil kepada kalian. Kemudian kami juga diperintahkan oleh Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami harus dengan hikmah menyampaikan kebenaran itu dengan hikmah. Lalu kalaupun seandainya terjadi bermujadalah atau terjadinya perdebatan, kami harus bil ahsan, ya. Kami harus bil ahsan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja terkadang kami manusia biasa yang punya kurang, Bang SAS, tentu pasti tidak luput dari kesalahan. Saya tidak mewakili umat Islam, saya mewakili diri sendiri. Tentu saya banyak salah dan banyak khilaf. Apapun yang saya sampaikan tadi, silakan Anda rujuk kepada literasi yang sudah saya sampaikan, saya tunjukkan. Dan kembali lagi, kebenaran hanya mutlak datang dari Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya tidak mewakili umat Islam keseluruhan. Saya hanya mewakili diri sendiri dengan sedikit pengetahuan yang Allah izinkan saya miliki gitu. Dan jangan lihat Islam dari diri saya. Tidak patut dan tidak pantas melihat Islam dari diri saya, tapi lihatlah Islam dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu saja Ustadz Abuya, jazakallahu khairan katsiran. Buat Bang SAS selamat malam, terima kasih. Buat yang lain juga terima kasih karena saya terlalu mendominasi. Ya. Terima kasih Uni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan mengizinkan Bang SAS mendapatkan hidayah dari Allah. Itu saja mungkin. Izin buat undur diri, saya mau istirahat. Selamat malam semuanya, bye bye. Oke, dengan gimana Bang SAS? Udah ada pencerahan Bang SAS? maksud saya terima kasih juga pada Bu Umi Guru Rundawati, apapun gelar dia, saya berterima kasih. Tukar paham yang lebih baik, saya rasa kalau memang mengingat kata-kata penutupnya, dia juga bisa membawa kedamaian juga di Indonesia ataupun bermasyarakat di sekitar. Itu yang saya inginkan di sini. Maka saya berdiskusi secara damai dan sportif dan juga saling bukan untuk menjerumuskan, tapi saling hanya untuk sekedar bertukar paham dalam hal seperti ini. Sebisa saya seperti ibu tadi juga mewakili pribadi saya, karena saya jemaat awam. Jangan pernah mendengar mungkin jangan dikatakan saya mewakili Kristen, tapi saya jemaat awam. Mungkin baik, saya mungkin akan mengulas juga sedikit ini. Ada ya, silahkan Bang SAS. Kawan-kawan masih bisa berkenan pada saat ini. Ya, silahkan Bang SAS. Tadi luar biasa ya, Masya Allah, saudaraku muslim semuanya. Ripa berbicara. Saya aplaus ya buat kawan-kawan pun yang tertib di sini. Kalau saya lihat ruangan lain jarang-jarang tertib ya. Iya, jadi mungkin ya begitulah Bang SAS, kita muslim sebenarnya ketika lawan bicara kita ataupun teman dari Kristen itu bisa kondusif, terus memang bisa santun, maka kita umat muslim akan lebih santun sebenarnya Bang SAS ya. Jadi terima kasih kepada Anda yang memang ketika selama di sini dari tadi kita semua diskusi dengan kondusif dan memang bisa santun. Jadi enak gitu bawaannya, tidak ada keributan, tidak kayak di pasar, dan kita semua kayak orang yang berpendidikan gitu. Jadi gini, saya sharing sedikit ya. Sebenarnya saya pribadi melihat perdebatan di media ini yang begitu marak ya, saya rasa marak. Mungkin beberapa tahun ini ya, dan di situ banyak yang jelas karena perdebatan, banyak perselisihan, banyak olok-olok juga. Saya tidak menyangkal dari pihak Kristen juga pernah mengolok, juga dari pihak Islam pun juga seperti itu, sering mengolok-olok juga. Saya tidak menyangkal hal itu, tapi maksud saya bagaimana kita bisa menjaga diri masing-masing pribadi lepas pribadi, sehingga kita tidak memunculkan keributan di dunia nyata, di dunia kita bermasyarakat. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Iya Bang SAS ya.
Nah, sebenarnya saya mau mengulas tapi saya ulas ayat ini nanti ayat per ayat mungkin terjadi bentrok yang sering diungkapkan. Yang mungkin kita berakhir aja. Terima kasih kerjasamanya kepada Bang Host. Terima kasih tadi udah menaikkan, dan juga keramah tamah kawan-kawan. Salam kenal dari Kalimantan. Iya, Bang SAS mau kemana? Mau istirahat? Kayaknya mau istirahat dah, tengah malam di sini. Begini, saya tambahkan sedikit boleh, sebelum saya juga mau izin turun, Bang SAS, ada baiknya kita turun bersama-sama aja, mungkin kayaknya saya juga udah di sini udah jam 2 lewat ya. Cuma saya mau ini aja sebenarnya closing statement sedikit. Jadi izin ya, Afwan ya, Ustaz Abu ya. Silahkan Kang Maher. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, bangsa artinya menarik diskusi kita ini semua santun lah. Itulah sebenarnya diskusi yang kita harapkan, itu salah satunya. Nah, termaktub sebelum saya izin turun juga ada sedikit hal yang harus saya sampaikan, bahwa kenapa Al-Quran itu terjaga, bahkan dari awal sampai kiamat pun dalam Al-Quran itu jelas terjaga, sampai detik ini pun ayat Al-Quran itu tetap sama, tidak ada yang berbeda. Anda mau ke negara manapun, mau ke daerah manapun tetap sama, tidak ada yang berubah itu. Nah, beberapa bulan terakhir ketika saya ke Malaysia, ketika saya ke Thailand, saya punya teman dari pihak Kristen, itu Bible itu berbeda. Itu yang saya herannya. Terjemahan Thailand, terjemahan Indonesia, terjemahan Filipina itu beda loh Pak. Itu yang saya heran. Nah, ternyata banyak hal yang saya pelajari di sini, banyak hal yang saya lihat adalah inilah yang membedakan kita salah satunya. Dan yang kedua adalah poin yang kedua yang saya mau terangkan sedikit, kalau memang tidak ada perubahan dalam Bible itu sendiri, kita bisa lihat Pak, PL itu dia berbahasa apa? Nah, Yesus ini orang apa? Seperti itu. Nah, kenapa dalam PB sekarang itu berbahasa Yunani? Ini sebenarnya ada kontradiksi di sini. Harusnya kalau memang dia wahyu yang sempurna atau turun dari Tuhan itu sendiri, ini tidak ada perbedaan bahasa sebenarnya di sini. Kalau kita merujuk ke original teks ini. Bahkan dalam PB itu sebenarnya dia ada 27 kitab. Kok bisa jadi satu kitab? Kemana kitab-kitab lainnya? Kok tidak dimasukkan? Nah, ini yang saya lihat banyak perbedaan-perbedaannya seperti itu. Itulah dari saya tadi. Semoga ini menambah wawasan kita bersama. Kalaupun ada kekeliruan itu datangnya dari saya. Seperti itu. Kalaupun ada yang menyinggung perasaan Pak, saya mohon maaf. Inilah saya harapkan kita berdiskusi dengan santun, hanya semata-mata bertukar pikiran, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, mungkin mau menambahkan sebelum saya juga turun, mau menanggapi mungkin seperti itu. Jadi gini, sebelum kawan-kawan, kalau udah seperti ini, karena saya juga mau yakini apa yang saya pegang tadi, kayak terjemahan tadi ya, terjemahan. Karena yang ada di Indonesia ini jelas berbeda yang di Malaysia dengan bahasa lain, karena pemahaman bahasa mereka dengan pemahaman bahasa kita, tapi mengandung arti yang sama. Tidak ada dalam kekristenan yang menyatakan bahwa itu Allah itu di luar Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang poin pertama. Nah, yang kedua, setiap terjemahan pasti, tapi bahasa asli tadi, saya mengetahui bahasa asli, bahkan banyak kodek-kodek yang masih manuskrip, catatan perjanjian lama, apalagi perjanjian baru yang baru ditulis 2000 tahun lalu, sedangkan manuskrip yang ditulis oleh Musa masih ada tersimpan dengan bahasa asli, yang mana dikatakan mungkin tulisan Ibrani ataupun Yunani, tapi itu ada tulisan yang memang saat itu Ibrani kuno atau Yunani kuno yang dipakai saat itu, yang ada dipelajari saat ini. Mungkin saking lamanya. Jadi, tapi Taurat, kitab para nabi itu tetap ada disimpan di sebuah beberapa buah penyimpanan ya, museum-museum untuk menyimpan supaya itu terjaga. Itulah yang menjadi rujukan terjemahan. Setiap terjemahan merujuk ke situ.
Jadi dipakai di negara di sini, tapi terjemahan di sana jelas berbeda karena berbeda bahasa. Gitu. Oke, maaf, yang lain saya tidak akan berpanjang lebar lagi, itu yang saya sanggah tadi. Ya, Bang SAS, maaf sebentar, boleh izin saya berbicara sebentar sebelum Anda turun? Aduh, ya, silakan, Iya, silakan. sebentar Bang SAS ya. Mohon maaf. Mungkin begini ya, Bang SAS, saya di sini sebagai host berterima kasih kepada Anda karena alhamdulillah diskusi ini kondusif, tidak ada pertengkaran di antara kita meskipun kita beda akidah, beda keyakinan, tapi kita satu negara, umat manusia, bisa menjalin hubungan baik. Dan saran dari saya sedikit, mohon maaf, ya saya pribadi selalu memperdalam ilmu agama saya karena memang rujukan saya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, dan saya selalu berusaha, selalu belajar setiap hari untuk memahami tuntunan saya itu, yaitu Yesus nggak di situ, coba. Lah ini kan Yesus. Oh, Yesus. Nah, Setelah Yesus. setelah Yesus. Siapa Enggak, yang saya- ngomong itu? Apakah Yesus? Maksudnya Yesus bilang setelah aku bangkit. Markus. Kamu yang jelas. Oh, saya tahu. Iya, Saya iya. ngerti. kan, Saya ngerti. pintar kan, orang pintar. Berarti, Coba. berarti ini bukan dari Yesus, teman-teman. Ini ayat tambahan, betul ya? Bukan begitu. Loh, kok maksudnya. bukan? Kok bukan? Gimana sih? Iya. Gitu loh, orang bersaksi. Oh, siapa yang bersaksi ini? Markus kan. Terus Markus. Padahal di sini tadi ada tulisan gini. Ada Ini, tulisan gini bukan padahal masalah tadi. itu. Ini tunggu. Tunggu ini. bukan masalah Ini loh, dari ini loh. itu. Dan Yang sangat benar, ini Bapak ya. palsu, salah, Anda salah. Ini belum Tidak berarti bisa bahwa dibenarkan, mohon maaf, baca. Ini belum berarti 666 yang nonton itu. ini belum berarti bahwa ayat ini juga dituliskan oleh siapa? Markus terus. Markus. Dan sangat diragukan. Ragu nggak ini? Iya. Nah, sangat diragukan apakah sungguh termasuk ke dalam Injil. Sangat diragukan. Ini kan ini belum berarti ayat ini juga ditulis Iya, oleh kan? Markus. Nah, berarti ditulis oleh siapa? Iya, Kalau sudah tulis diragukan berarti itu Berarti benar. ditulis Tidaknya kau berarti tidak tahu, ditulis betul tidak? berarti ditulis oleh Apa kau siapa? mengejudge itu bahwa itu tidak benar? Saya buktikan sekarang ya. Tunggu. Iya, coba, Ini. coba. Ini. Oke. Cepat. Sudah mau 5 menit lagi nih, sudah setengah Kasihan. 3. Habis ini kejang-kejang. Enggak aku putusin. Lanjut. Sudah putusin aja. Mau motor. Apa? Kenapa kamu takut? Kenapa takut? Enggak Takut ya? takut. Bang, Mana, coba, apa sih coba. besok habis dari gereja saya undang lagi? Ini loh Iya. ya. Ya. Ini kan kodeks Sinaiticus. Ntar dulu ya. Anda tahu nggak kodeks Sinaiticus, Bang? Tahu nggak? Iya, enggak tahu. Astagfirullah. Nggak tahu berarti. Enggak apa boleh jujur Bang Andi, enggak tahu. Nggak apa-apa. Aku jelasin ya. Oke, aku jelasin. Markus 16. Iya Oke. gratis Bang Markus, kalau nggak bayar itu. Kodeks Sinaiticus ini adalah naskah kitab yang Anda katakan suci itu. Ini adalah naskah tertua yang dimiliki oleh orang Kristen, ya. Tertua. Oke, yang dimiliki oleh Kristen. Pak, ini abad keberapa kalau tahu? Nggak tahu? Ini abad keempat. Ya. Ini abad keempat. Nah, kita cek sekarang. Markus 16 ayat tadi, kalau di sini ayatnya sampai berapa? Tunggu ya. 9 Kalau- sampai 20. Kalau di sini ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 20, betul ya? 20. Tapi kalau di kodeks ayatnya cuma sampai 8. Nah, ayat 9 sampai 20-nya diambil dari mana? Ayah ke satu mana? Ayah itu mana? Kejang-kejang. Ini kenapa ini orang? Iya, kayak yang nge-lag. Enggak, coba jawab dulu pertanyaan saya. Ayat 9 sampai 20-nya diambil dari kodeks mana? Pasen yang dulu. Coba. Ganti pasen. Diambil dari mana? Enggak jelas. Ini kodeks Sinaiticus ini abad keempat, sedangkan Bible Anda itu di Indonesia yang dibawa Belanda itu 1600-an, itu paling tua. Berarti abad ke-17. Nah, ini abad keempat. Tua mana abad keempat sama abad ke-17? Tua mana? 4. Abad keempat, pinter. Di abad keempat ini ayatnya hanya sampai 8. Kenapa kok di abad 17 berkembang sampai 20? Dari mana diambil 9 sampai 20-nya? Jawab.
Kurang tahu bang. Mungkin kesaksian. Nah kan, Ceritakan. kurang tahu tapi jawab. Kalau nggak tahu itu ya pasrah gitu loh. Nggak tahu bang, pasrah gitu selesai. Oke. Terus hanya ayat itu saja. Pasen gak jelas suaranya Pasen. Oh banyak nih. Satu ayat Pasen, yang jelas. aduh Pasen suara. Loh, ini jelas ini ayatnya. Nah ini 9 sampai 20 diambil dari mana? Sekarang coba jawab. Jawab. Aduh, coba jawab pertanyaan saya. Markus 16 ayat 9, kenapa di Bible Anda ada, sedangkan di kodeks Anda nggak ada? Coba jelaskan. Oke. Untuk ayat Kenapa di sini nggak ada? Terusnya itu aja gitu. Enggak, jawab dulu. Oh, kok seterusnya jawab? Kok seterusnya? Kok Ya, tanya nggak tahu, terus? nggak tahu. Ya ini Nggak tahu. kita selesaikan di sini, nggak usah kemana-mana. Saya bantuin mau nggak? Pakai R depannya, cluenya. Bang apa sih? R depannya, cluenya. Nah, kenapa? Punya Ayo coba jawab. Coba jawab. R B A G R. Apa? Udah W. host, udah diem bos. Biar jawab host. Coba. Oh. Coba. Untuk Akademis ayat nggak? kedua yang hilang itu gitu. Jangan kemana-mana dulu. Kita konsen di sini dulu. Tadi Anda di Kan 1 Yohanes 5 ayat 7 palsunya minta apa ayat sih? lain. Sekarang kita Yang udah membuat Bible itu di palsu ayat tadi, lain. seperti kamu ngomong itu. Itu yang saya Loh. tanya sih dari pertama, bukan itu sih yang mau jelaskan. Lah di ini sini. palsu nggak? Kalau ada tambahan gini palsu nggak? Kalau di sini nggak ada, tunggu. berarti- Kalau di sini nggak ada, terus kemudian di sini ada, kira-kira ini tambahan nggak? Oke. Tambah ini segini nih, ini Emangnya ayatnya. pesannya dari ya oke. Nih, oke. nih, Pesannya tuh, dari tuh. ayat 1 sampai ayat 8 apa? Tuh. Ayat sebelumnya segini ini pesannya apa? tambahan nggak? Aku tanya, ayat segini oke. tambahan nggak? Oke, tambahan kan. Tambahan Kita- berarti kita kan bisa. hanya mengikuti Kalau apa yang tambahan sudah berarti ini wahyu Tuhan apa bukan wahyu Tuhan? Iya, oke. Lu jawab dulu, wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Saya tidak tahu. Kalau tambahan. Enggak tahu. Loh, jawab Menurut aja, abang jujur apa? aja. Enggak tahu. Loh, Saya kalau- nggak tahu. Loh, kalau Anda tanya saya jelas saya jawab, ini kita palsu. Oke. Nah, kalau menurut Anda gimana? Palsu nggak ini? Enggak tahu, saya enggak tahu. Lu jawab aja, ada 2 pilihan, A palsu, B tidak. Yang mana? Saya nggak bisa bilang itu palsu atau Nah, tidak. kenapa nggak bisa? Udah Ya, karena terbukti saya belum kok. tahu. Ya ini saya kasih bukti tahu. besar. Enggak, Lu lah ini udah kasih tahu. Loh, Iya. Maksudnya Anda mau saya sebesar butuh apa? bukti yang Sebesar Bibel. apa? Iya, Bibelnya. Tadi kamu kayak ngomong itu Bibelnya. Kenapa? ini kan Bible ini. Ini kan Bible. Untuk Loh, beberapa kok enggak? ayat. Kita butuh pesan. Oh mau, aslinya, oke. pesan palsu. Sekarang kita jumlah ya. Ini ayat 9 sampai 20. Panjang, Berapa Cok, ayat? jumlah di ayat lagi. Kok mati-mati? Berapa ayat? Ya coba 9 sampai 20 berapa ayat? Makin panjang, Cok. Iya berapa ayat? Berapa ayat? Ini woi, waktu terbuang, Cok. Loh, iya udah jawab aja. Lah kamu nggak mau ngakui kok kalau ini palsu. Coba akui Di palsu. bawah udah bantu jawab tuh. Nah, di bawah udah bantu jawab. Iya jawab. Jibril, Silakan jawab. mana Bang Jibril? Bang Jibril naik dulu. Coba jawab. Nah, dari sini aja udah nangis kan? Oke. Nah, 11 ayat. Oke? 11 ayat. Sekarang kita ke Yohanes 8 ayat 1 sampai Yohanes ya. Kita cek sekarang. Ayat yang lu apal-apal aja ya. Enak Yuk. ya. Iya emang palsu kok gimana coba? Ah, Yohanes Bang Jibril 8. mau nambahin ada nih. Mana Bang Jibril? Iya, naik Bang Jibril. Bang Jibril Yohanes naik dulu, 8 kan? ayat Bang Jibril, aduh. Diam dulu nah. Yohanes 8 ayatnya 1 sampai berapa ini? 1 sampai berapa? 50 berapa? 59. 59. Kita cek di kodeks ya. Kita cek di kodeksnya Yohanes. Kasihan dia kan. Yohanes. Ngopi dulu, Bang. Tunggu, Dia- diem, Kristen- enggak usah. Kristen yang- Ngopi dulu, santai aja, santai. Nah, ayat 1 sampai 11-nya kemana? Ya, terus Mana? Mana? Ya, ini kan Yohanes 8. Ayat 1 sampai 11-nya kemana? Ini ya. Tuh. Nah, ayat 1-nya sampai 11-nya mana? Kok di sini nggak ada? Nggak tahu kenapa dikasih versi 12 sampai versi 30. Loh, kok Kira-kira versi? Satu itu pesannya. Kok versi gimana sih? Anda tahu nggak apa itu versi? Iya, iya. Ini artinya apa ini versi ini? Apa? Apa artinya? Tahu, Bang. Nggak tahu. Jangkrik. Versi katanya.
Bang Jibril naik, Bang Jibril, tolong Bang Jibril. Coba Bang Jibril naik dong. Aku minta tolong. Versi Jibril naikin dulu yang lihat Verse, tikus yang verse ini artinya apa? Verse ini artinya apa? Gak tahu Bang, gak tahu. Ya kalau nggak tahu, kira-kira apa yang Anda bawa ke atas ini selain pengetahuan apa? Gak tahu. Saya bilang kenapa tadi Abang bilang itu palsu? Ya, yang Anda bawa ke atas ini selain pengetahuan apa? Congor? Maksudnya apanya ayat itu aja Bang? Loh, kok ayat itu aja lah 1 sampai 11. Tadi 9 sampai Maksudnya, 20. Selain maksudnya selain Yohanes 1 ayat 7 terus tadi berapa Bang lagi? Jibril nanti lihat. Udah, nggak usah kemana-mana. Udah itu Bang Jibril aja. Udah, gua males. Sudah sama Bang Tadi Jibril. bilang katanya banyak. Lah kan banyak. Emangnya 1 sampai 11 gak banyak? Enggak, ini maksudnya ada beberapa dari. Tunggu. 1 sampai 11 banyak nggak? Iya banyak mungkin. Banyak ya udah. Tuh. Bang Jibril tambahin sedikit. Aduh, parah nih orang. Berarti Parah. berarti yang ayat lain aman. Dia kelebihannya Nggak dia aman. jujur Bang Ardi. Kelebihannya dia jujur. Apanya yang jujur? Dia bilang palsu tadi. Udah pokoknya intinya pokoknya Yesus Tuhan gitu ya. Oke, hati aja Bang. Bodoh amat, yang penting ditebus gitu. Bodoh amat, pokoknya ditebus. Bodoh amat. Salah berpikir. Nggak peduli ayatnya asli atau palsu, nggak peduli Bang Jibril, gua nggak peduli lu mau tunjukkan apapun, pokoknya itu kitab suci, pret. Pokoknya Yesus Tuhan dan pokoknya tembus. Bukan gitu. Ini tambahin ya Bang apa sih? Silakan bentar ya Bang apa sih? Silakan Bang Jibril. Oke. Bang Jibril. Nih Bang, cuma nambahin aja. Saya sih nggak ribet orangnya, nggak kompleks, saya nggak ribet orang ini. Bible.org ya. Bible.organizations. Jadi ini organisasi yang memang ini maaf saya nggak pakai headset, nggak pakai ini headsetnya. Jelas kok. Jelas pakai ini suaranya kurang bagus. Nah di Bible ORG ini yang nulis nih pendeta theological PhD. Habis itu dia bisa bahasa Greek dan segala macem deh pokoknya. Dia bilang Bang, ayat ini nih ada nih di mana nih dia tulis di sini. Pokoknya dia tulis ini ayat 1 Yohanes 5 7 sampai 8 ini adanya suratnya itu di 1500 Bang. 400 tahun yang lalu 500 tahun yang lalu. Erasmus itu. Tahun yang lalu. Betul. Teks terus lanjut Bang. Nah. Nih. Modern advocates the Textus Recepticus KJV generally argue for the inclusion of the comma Johannum. Johanin koma. Ini adanya 1500 nih, coba saya search aja deh. 1500. Katanya di mana sih? Nah, Yep. Nih, saya translate aja deh omongan dia. Aduh, mau tutup yang menonton 700 Bang Ardi. Ya sayang kan. Ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani manapun hingga tahun 1500-an. Dor, itu satu. Gak ngerti dia Bang. Di kasus yang sama ini Bang Jibril. Bang, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, pakai bahasa lain. Bang Maria aja jangan main-mainnya, gue turunin loh. Buset. Nih satu lagi, ini terakhir. Ini Gue denger dia mendingan lagi mau dijelasin. Ini karena datang telat nih gue. Di Chick Publications nih kayak dia ngeprint kayak Gramedianya Injil lah. Ini ada namanya Pastor David W. Daniels. Dia menjelaskan Bang, ini satu ayat Bang. Di tahun 200 Tertullian nulisnya which three are one. Tahun 250 Cryptian nulisnya and again the Father and the Son and the Holy Ghost is written. Habis itu 350 berubah lagi, 350 berubah lagi, 398 berubah lagi, 415 berubah lagi, 450 berubah lagi, 500 berubah lagi, 550 berubah lagi, 750 berubah lagi, 1000 berubah lagi, 1300 berubah lagi, 1500 baru yang terakhir. Ini kitab suci apa bagaimana? Gue nggak paham sucinya dari mana.
Gitu ya, borong siapa? Apa sih? Oke ya. Ini Jelas kan? sucinya dari mana coba berubahnya segini banyak? Nah gitu dong. Siap bang. Oke. Tapi kalau Jadi- jawabannya bodoh amat, yang penting ditebus ya nggak apa-apa juga sih. Bukan. Apakah maksudnya itu untuk semua ayat yang ada di dalam Alkitab? Ini Itu satu dikasih ayat, tahu. Bang. Ini soal satu ayat. 1 Oh, Yohanes satu ayat. 1:7. Harus 57. Satu ayat. Nah, satu ayat ini Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kali. Satu Iya ayat. bang. Saya tanya Bang Jibril dulu. Tunggu. Bang Jibril, kalau firman Tuhan dirubah satu ayat saja boleh nggak? Iya, bukan firman Tuhan lagi dirubah. Bukan firman Tuhan. Saya tanya Bang Wanabi. Kalau firman Tuhan yang katanya firman Tuhan, satu ayat saja dirubah, itu bisa dinyatakan kitab suci atau kitab tidak suci? Kitab tidak suci lah. Kitab tidak suci. Saya tanya Kang Dito, pertanyaan yang sama, dijawab Kang Dito. Terima kasih Kang Dito. Oke. Sekarang saya tanya apa sih? Kalau firman Tuhan dirubah satu ayat saja, kira-kira bisa disebut kitab suci atau enggak? Bisa. Apa? Bisa bang. Bisa. Oh iya, ya udah, yang penting imannya aja, udah nggak apa-apa. Yang penting yang baik aja bang. Yang penting Kalau itu imannya aja, udah. Yang penting Yesus Tuhan. Udah selesai, lanjut. Pertanyaannya apa sih? Jawabnya apa gitu loh. Aduh, aku makan juga mic-nya nih ntar. Iya. Aku juga mau makan ya mic-nya. Bang bilang lagi, orang Islam itu nyembah batu ini apa segala macam. Ini orang Enggak. Kita enggak bilang, saya Ini enggak orang bilang dari Yahudi tadi. ini. Bukan Maaf ya, saya nggak Yahudi yang punya kitab Perjanjian Lama itu mereka punya kiblat, Bang. Namanya dinding ratapan. Tuh, mereka ngapain tuh? Itu orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Yang punya kitab. Nah, ini yang punya kitab Perjanjian Lama. Hmm. Mereka punya kiblat, Bang. Mereka doanya ke arah situ. Abang doanya ke arah mana, Bang? Berdua iya bang. Abang? Ada kiblat aja, namanya kalau di Islam. Abang doanya ke arah mana, Bang? Doanya ke bapak lah. Tuh, mereka doanya tuh. Iya. Ke proyektor Bang Jibril, ke proyektor. Coba Bang Jibril ketik proyektor di gereja gitu. Coba Bang Jibril. Coba proyektor di gereja. Coba cek. Proyektor di gereja. Coba. Jemuran. Coba gambarnya Bang Jibril ditambahkan. Ini loh kiblat mereka. Bang Jibril ini nggak tahu. Nah itu proyektor itu. Itu arahnya. Gitu loh. Lanjut. Oh baru tahu ya, apa sih ya? Itu ilmu loh bang, apa sih? Harusnya kalau bayar bang Ardi mahal aja. Yang sebelah kiri ngadep proyektor yang sebelah kanan, yang sebelah kanan ngadep proyektor sebelah kiri, bener nggak? Iya. Nah Jadi itu benar harus berdoa ke arah yang benar gitu. Maksudnya arah proyektor, betul. Arah proyektor, betul. Jadi ini Kiblatnya masalah yang benar. masalah hadapnya saja gitu atau Iya, masalah proyektor, punya ketulusan doa itu. ketulusan proyektor. Lanjut Bang Jibril. Siapa tahu Salam dia- proyektor, salam proyektor. Kiblatnya Enggak sih, itu Bang, kalau pasti kalau bisa. ada yang Kamu mau bacanya menghina, arah aja kalau makanya ada yang bacanya mau menghina kami menyembah terserah. batu apa segala Enggak. macam nih Enggak. perjanjian lama. Saya juga yakin Abraham kalau nih, kalian berdoa ke Allah kan. Abraham begini nih. Ini ajaran Abraham nih. Ibrahim. Iya. Nih. Antum ngeledek Nabi antum sendiri. Ini gimana dong? Enggak, saya bisa dengar. Enggak. Halo Pak Chandra. Oh, malam Pak Chandra. Assalamualaikum. Salam. Kok saya buat repot Pak Chandra. Tuh. Ya bang, ada 700 orang yang nonton itu. Iya emang. Ramai benar. Bener. Masa bohongan aku ngasih ngarang 700 orang. Siapa yang ngomong ajaran Ibrahim? Lah emang Yahudi perjanjian lama bukan Abraham? Lu yang nanya, lu yang jawab Belajar dulu sendiri. antum kalau mau komen dah. Siapa di bawah ya? Nggak apa-apa.
Biar Tapi ya aja. saya hargain sih bang, kalau abang mau bilang bodoh amat yang penting ditebus gitu, nggak ada masalah juga. Dan keimanan kita kan masih kalau udah soal keimanan sih nggak Nah, ini masalah. apa jadi masalah nggak bisa. Nanti kalau nggak nyambung lagi yang lebut siapa bang apa? Iya, pokoknya cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan Muslim itu adalah pokoknya Yesus Tuhan, selesai masalah. Ya, bukan Nggak akan ada debat. Pokoknya ini kitab suci, selesai masalah. Pokoknya ini kitab suci, pokoknya saya udah ditembus, dah selesai dah. Oke, ya benar. Iya benar. Iya benar katanya bang. Maksudnya kan kalau ditebuskan bukan debat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku tuh besok pagi ada rencana sebenarnya Bang Ardi. Lagi sakit. Rencananya apa bang? Tidur udah tidur udah. Bubar. Kalau mau rungkat aja nggak apa-apa. Aku ngikut aja. Ya bubar aja bang. Bang Ardi Semangat tutup dan doa dong. Semangat dia kalau suruh bubar. Apa sih? Bang Ardi Apa sih? Ansa Kamu tutup kalau dengan doa dulu dong. Bang Ardi aja. Salawat dulu. Enggak, aku mau tidur soalnya. Aku mau tidur. Besok pagi aku mau Bilang lo lihat mau nggak ke- room Kristen lo lebih tai lagi, lo tahu nggak? Siapa bang? Gak bakalan dinaikin Itu Bang salah. Jibril mah di atas. Oh di bawah. Bang Jibril dinaikin nggak? Ampun. Udah pasti udah ampun itu yang dibawa. udah muntah darah itu udah. Aduh. Udah muntah Tadi kok darah kamu udah. satu. Ya udah tutup dan doa lah. Bubar. Tuh kan. Enggak gini. Ampun. Bang, Apa gini sih Bang, udah apa ampun? sih sekarang kan memeluk agama Kristen. Dasarnya kan abang memeluk kitab beragama Kristen kan kitab suci. Kalau kitab sucinya bang ini sudah direvisi dan banyak itu, apakah itu kan kitab suci kan bukan, betul nggak? Ya. Nah iya. Cari kebenaran aja. Nah sekarang kalau dasarnya aja udah nggak benar gimana? Abang masih mencari kebenaran kan gitu? Gimana tuh? Mendasarnya sih. Itu bukan dasarnya bang. Itu cuman kitabnya aja nggak bener, bukan dasar gitu. Kitabnya terlalu banyak, sulit dijelaskan. Iya betul. Sulit dijelaskan dengan kata-kata orang dewasa gitu loh. Kecuali harus dengan kata-kata anak-anak. Bang Jibril Nah, makasih ya Bang Jibril ya ilmunya. Siap. Assalamualaikum. Ya Bang Jibril Udah makasih. sini aja, ntar dulu. Siapa yang ngusir? Aku bilang makasih aja di sini aja. Bang Jibril makasih ya. Udah bang turunin Bang Jibril. Nah, Bang Jibril kenapa turun? Ya Bang Jibril turun. Seru. Bang Jibril itu orangnya lagi bagian finishing dia. Ini Bang Ardi ya. Bang. Ya kita istirahat ya Bang Ardi. Udah istirahat aja, gua ngantuk. Ya. Besok pagi kita habis lewatin tempat gitu. Oke teman-teman yang ada di bawah, terima kasih sudah tap-tap layar, dan yang belum follow saya silakan follow saya, masih ada waktu ya, silakan follow saya. Jangan lupa Dan juga ya Bang. Ya iklan Biar Bang. kita saya open cam ya. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah ngasih mawar dan sejenisnya kepada host maupun kepada saya. Barakallahu fikum, semoga Allah balas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya host. Iya silakan. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Aku dikasih hadiah. Baru mau ditutup, barakallah. Kok putus semua gara-gara dia sih? Ya ampun. Barakallah, terima kasih teman-teman. Masya Allah, dikasih lagi. Ya ampun. Nah, gimana nih? Ya Allah, Gimana dikasih nih, tutup lagi. nggak nih? Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Semoga Allah balas kebaikan antum semuanya. Allahu Akbar, dikasih lagi. Ini saya harus ngomong apa? Terima kasih udah. Barakallah udah. Jazakallahu khair yang belum ya. Jazakallahu khair kasiran teman-teman yang ada di bawah yang memberikan Ini kayaknya gift. Paduka ini. Hah? Paduka kayaknya ya? Apa pakai nama akun Nggak samaran? nggak tahu. Ya intinya terima kasihlah siapapun itu. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya ya teman-teman. Kita tutup lagi ya.
Kita tutup lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jadi nggak enak mau ditutup. Gimana nih, mau tutup gak nih? Udah tutup lah. Bang mau doa aja tuh putus-putus gimana sih bang? Ya, udah doa itu tadi. Udah doa. Makanya tadi jangan Iya, maha benar putus-putus. aku dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Tabarakallah. Oh, iya, satu lagi yang iklan nih yang belum daftar API. Jadi 500 orang ini kan yang banyak mungkin yang Islam yang daftar, silakan klik bio-nya Bang Ardi. Jadi catatannya bukan apologet aja yang masuk ke situ gitu loh. Intinya cuma menambah persaudaraan gitu loh. Saya mau daftar. Nggak bisa kalau Kristen. Boleh. Kamu sadar dulu. Nggak bisa. Kalau Kristen nggak bisa daftar. Harus lah kita daftar. Kok maksa gimana nih? Kita mau belajar. Ya, boleh. Udahlah. Udah, tutup bos. Thank you teman-teman ya. Bentar, Bunda mau ada yang sampein kali Bunda. Bentar. Oh ya udah oke. Ya, Bang, saya mau tanya ke Bang Ardi. Waduh, silakan Bunda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi mau tanya, saya kan udah masuk jadi anggota API. Cuma kok nama di KTA saya kok beda ya? Saya udah DM Bang Ardi. Jadi Bedanya nama KTA, gimana Bunda? Nama KTA-nya bukan nama saya, nama orang lain. Oh gitu. Gini Iya. aja deh. Bunda WA saya. Sorry. Pelanggaran gue belum dapat KTA malah yang lain yang dulu. Iya, aduh saya saja. Ntar gue mintain Bang. Gini. Nanti Bunda DM saya. Nanti saya Udah DM, saya udah DM. Oh yaudah. Nama yang di KTA sama nama yang waktu pendaftaran saya beda. Bunda DM ya, nomor WA ya ke saya ya. WA. DM nomor WA ya ke saya ya. Oh iya. Oke. Minta nomor. Oke. Terima kasih ya Bang Ardi. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Dito atau Mas. Sendal gua dulu aja. Urusan lagi gua orang mau tutup. Diturunin Bang. Nggak bisa turun. Mau pakai tangan apa pakai apa? Ya nggak apa-apa sambil closing statement. Masya Allah, barakallah. Bang Apasin, jangan bosan-bosan untuk selalu belajar bahwa manusia itu diciptakan untuk belajar mengetahui tentang kebenaran bukan pembenaran. Kalau sudah data dibuktikan, dalil sudah ada, tinggal otak Anda pribadi yang bekerja. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan kebenaran. Tetaplah beriman kepada apa yang Anda yakinin. Kalau misalnya saatnya berpindah, jangan segan-segan untuk berpindah. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mewakili host dan teman-teman yang lain, saudara-saudaraku yang di atas, guru-guru saya juga. Mohon maaf kalau kami punya kesalahan, karena kami adalah manusia yang biasa tidak sempurna. Sempurna hanya milik Allah SWT. Gitu aja. Terima kasih semua. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu lagi habis ngelewatin gereja ya. Ya iya. Seru ini kayaknya di Bang Ardian. Bang apa sih besok saya undang lagi, coba. Kalau itu saya undang lagi boleh. Belajar Islam. Izin turun dulu ya teman-teman. Thank you. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya man. Iya, artinya gini, ada suaranya hilang bang, hilang. Mungkin ketinggian terbangnya bang. Rendah-rendah sedikit biar dekat mic bang. Iya, bentar. Tadi kan ada katanya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Jangan kamu percaya. Tadi katanya kan. Nah, di sini juga di Qos 21 berbicara ada nabi itu di sini menyesatkan orang. Jangan kamu ikut, bertahanlah. Artinya sama ini melanjutkan aja. Ya, oke. Silakan siapa yang mau nanggapin Bang Ari? Ya. Bang Ari silakan. Iya. Makasih waktunya host Mbak Dewa ya.
Saya tidak begitu mengikuti ini dari awal ya, ini baru masuk, jadi belum begitu mengerti. Tapi mungkin saya sedikit memahami dari yang ada ini. Sepertinya banyak semacam karangan-karangan begitu ya, berandai-andai. Untuk itu maka saya bertanya saja ke Bang Alang. Bang Alang dengar ya, Bang Alang ya? Halo Bang Alang. Saya dengar. Tadi saya katakan begini, bentar dulu ya. Ya begini. Ada Mesias di sana, jangan kamu pergi ke sana. Tentang Bang Alang. Ya, di sini di pasal 21 menjelaskan ada guru palsu di sana. Kita berubah, ya guru palsu. Kita berubah, nggak bertahan. Nah, artinya yang sama di situ, ya. Nah, tetapi orang yang bertahan pada kesudahan ia akan selamat katanya. Nah tadi dijelaskan di Lukas 17 ada Mesias Pak, Mesias. Nah di situ dia komparasinya yang sama artinya. Silakan. Ya, saya begini bertanya tentang keselamatan tadi ya Bang. Saya tidak membicarakan tentang kebangkitan Yesus yang kedua atau yang ketiga atau yang keempatnya gitu ya. Saya mengandaikan kondisi ketika Yesus mau disalib. Saya bertanya ke Bang Alang saja, tidak bertanya ke yang lain-lain. Di saat Yesus mau disalib, ya, ini saya yakin nih, 100% yakin Bang Alang melihat bahwa Yesus ada di pihak yang benar dan baik. Gitu. Sementara tentara Romawi ada di pihak yang salah, dia ada di pihak iblis. Pertanyaan saya, dalam kondisi semacam itu, apakah yang akan Bang Elang lakukan? Halo Bang Elang. Saya maksud pertanyaan abang kurang saya pahami ya, apa maksudnya? Ketika Yesus mau disalib, apa yang akan Anda lakukan? Akan membunuh tentara Romawi ataukah abang akan ikut membunuh Yesus? Nah, jadi begini ya. Jadi Yesus sudah dibuatkan untuk mati, untuk menderita. Ada nubuatan. Yang saya tanyakan bukan itu, Bang. Yang saya tanyakan, di pihak mana Anda saat itu? Di pihak Yesus, sehingga Anda membunuh tentara Romawi? Tidak ada kita membunuh tentara Romawi. Yesus tidak pernah mengatakan gini ya Bang. Saya bertanya ke Bang Elang, saya tidak bertanya ke Yesus, saya tidak bertanya ke tentara Romawi. Gini Bang, ketika tentara Romawi membunuh Yesus, apa jawabannya? Ya Bapak. Yang saya tanya Bang Elang bukan tentara Romawi, Bang. Ya, bagaimana? Yang saya tanya itu Anda berada di pihak yang mana? Di pihak tentara Romawi ataukah di pihak Yesus? Ya, jelas di pihak Yesus, nggak mungkin itu di tentara Romawi. Sebentar dong. Si Thomas kaget. Aku turun dulu deh, aku mau istirahat, sakit kepalaku deh, ngantuk. Iya, Bang Andi. Makasih ya. Iya. Iya, udah sempet-sempetnya. Kalau tidur merem Bang ya. Ya maaf semua ya. Oke. Aku baru tutup. Iya Bang. Kamu sehat terus deh di Raya. Alhamdulillah sehat. Bagus banget suara kamu, masya Allah. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Iya Bang Alang, nggak saya lanjutkan. Berarti dalam kondisi itu Anda akan membinasakan tentara Romawi sehingga Yesus tidak jadi disalib Bang ya? Oh tidak ada narasi seperti itu Bang. Tidak ada narasi seperti itu membinasakan tentara Romawi. Malah Yesus berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada Yesus membinasakan tentara Romawi. Enggak, saya kan bertanya ke Bang Elang, bukan bertanya pada Yesus Bang.
Ya, saya berdasarkan pada Yesus. Kita kan mengikut, karena saya pengikut Yesus, Kristen pengikut Yesus, saya berdasarkan Yesus, Bang. Nggak berdasarkan narasi saya sendiri. Ya. Jadi abang dalam kondisi semacam itu apa yang abang lakukan, Bang? Iya, kita kan, saya yang bukan disalib, itu kan kita bercerita tentang Yesus, Bang. Jangan kita berandai kita yang disalib. Nah, kalau Yesus sudah diutus untuk menebus dosa manusia, apa yang dikatakan Alkitab, ya, ketika tentara Romawi menyiksa menyalibkan Yesus, Yesus berkata, mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak membinasakan tentara Romawi. Begitu, Bang. Berarti tentara Romawi tidak bersalah, Bang, ya? Ya, di sini bukan bersalah atau tidak bersalah, justru Yesus yang disalahkan oleh bangsa Yahudi. Nah, tentara Romawi di sini hanya mengikuti perintah dari orang Yahudi. Di situ pada saat itu pemerintahan Romawi. Ya. Nah, ketika Yesus, berarti pemerintahnya siapa, Bang? Bentar dulu, Bang. Bentar, saya siapa sih, Bang? Bentar dulu, Bang. Kenapa Yesus bisa disalibkan? Ya, karena orang Yahudi yang menyuruh menyalibkan. Nah, ketika di situ rajanya adalah Raja Herodes. Bentar dulu, Bang. Nah, dia cuci tangan. Dia cuci tangan. Ya. Saya tidak. Saya telah menyelidiki, tidak ada kesalahan di sini. Tetapi saya cuci tangan. Herodes, raja apa di situ ya? Pontius Pilatus ya, nggak salah. Oh, Pilatus di situ ya. Dia mencuci tangannya. Serah kalian. Bentar dulu, Bang. Hah? Raja siapa tadi? Pemerintahan Pontius Pilatus. Pilatus di situ ya. Nah, dia mencuci tangannya ya. Saya tidak menemukan kesalahan pada dirinya, pada Yesus. Tapi saya serahkan sama kalian. Nah, ada ayatnya itu, Bang. Oke, Bang. Bang Elang boleh saya sanggah, Bang? Boleh. Ya. Bang Elang mengatakan tadi, saya ambil berapa poin ya, tentang Yesus tidak membinasakan tentara Romawi atau orang Yahudi karena memang Yesus sudah mempunyai kehendak untuk disalib. Betul tidak? Ya, bagaimana, Bang? Saya ulangi dulu biar saya simak dulu. Tadi abang bilang ketika Yesus dianiaya, Yesus tidak membinasakan tentara Romawi. Ya, betul. Malah mengampuninya. Oke. Pertanyaan saya, si Yudas ini diampuni apa tidak, Bang? Yang menjual Yesus ini. Ya, kita kan jangan lompat-lompat dulu, Bang. Kalau kita tadi pertanyaan abang sudah saya jawab. Apakah Yesus membinasakan orang Romawi? Tidak. Sekarang abang mau lompat ke pertanyaan kedua, kan begitu? Kan begini, di situ kan ada dua perkara. Yudas penjual Yesus dengan tentara Romawi pembunuh Yesus. Kenapa tentara Romawi tidak dibinasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jawab, Bang. Bukan tidak dibinasakan, malah mengampuninya. Nah, kalau abang berpindah pertanyaan, apakah Yudas diampuni? Nah, itu kan pertanyaan yang lanjut, yang berbeda ya. Ini sebetulnya tidak berbeda, Bang. Kalau abang bilang berbeda, berarti abang tidak menganggap bahwa kasus tentang penyaliban Yesus itu abang tidak adakan Yudas di situ. Tadi kan pertanyaannya Bang Arif ini kan tentang siapa yang membela Yesus dan siapa yang membela Yesus kan. Sebetulnya topik ini mengarah kepada satu hal yang sama. Tentara Romawi tidak dibinasakan, tetapi Yudas binasa, Bang. Sedangkan Yudas Yesus. Yudas ya, dengar dulu, Bang. Yudas tidak pernah dibinasakan Yesus. Dia menyesali perbuatannya. Ya, menyerahkan Yesus kepada bangsa Yahudi sehingga disalibkan. Bukankah Yesus berkata, celakalah karena dengan manusia ia menyerahkan aku. Siapa yang serahkan Yesus? Yudas kan? Betul. Ya, terus betul itu. Pernyataannya betul. Ya, terus Yesus mengatakan lu Yudas celaka. Tentara Romawi yang bunuh Yesus
Dia ampuni. Ya, artinya begini Bang ya. Artinya di dalam Yudas termaksud murid Yesus ya. Tetapi bentar dulu Bang, jangan dipotong dulu, saya selesaikan dulu ya. Yudas adalah salah satu murid Yesus ya. Tetapi dia berkhianat. Nah, itu pernyataan Yesus jelas kepada kita, kepada semua manusia, bahwa orang yang berkhianat itu celaka. Oke, baik Bang. Terus di mana katanya hukum kasih ampunilah sebab ia tidak tahu apa yang ia perbuat, Bang? Berbeda Bang, kita jangan lompat dulu ke sana hukum kasih. Saya tidak lompat. Jangan dulu di situ Bang Rahman. Jangan lompat dulu. Iya betul Dira ini benar. Itu ya. jangan dulu di situ gitu. Iya, konteksnya betul. Lain. Konteksnya berbeda, betul Dira. Ya. Nggak apa-apa, lanjut. Iya, itu berbeda ya. Kan tadi kalau orang yang berkhianat itu jelas Yesus berkata celaka. Cuman Ya. kalau kita mau membahas perkataan Yesus Kristus, memang menurut kita ya memang banyak ada kontradiksi, tetapi nanti itu dibahas nanti gitu ya Bang Rahman. Jadi kita ikutin dulu ya konteks. Bisa aku lanjut Bang Elang pertanyaan saya? Ya, lanjut. Ketika dalam kondisi yang genting seperti itu, Anda berpihak pada Yesus. Artinya, dalam kondisi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena keberpihakan Anda tadi, Anda ikut disalib. Yang jelas saat itu berarti Anda tidak bisa diketahui dalam kondisi yang berdosa ataukah dalam kondisi yang diampuni. Dalam alternatif yang lainnya, Anda membunuh atau katakanlah memberontak terhadap tentara Romawi. Yang tentara tadi saya nggak jelas yang perintah siapa. Dia tentara Romawi tapi ternyata ikut orang Yahudi kan begitu. Itu masalah lain lah, peduli amat dengan urusannya tentara Romawi. Dalam kondisi yang seperti itu, Anda berpihak pada Yesus itu akan apa yang akan Anda pilih pertama kali? Menghalangi hingga Anda bisa membebaskan Yesus ataukah pasrah hingga Anda terbunuh bersama Yesus? Ya, Bang Elang. Iya baik, artinya begini, narasi abang sudah lompat. Jadi apakah saya masih di tema Iya, maksudnya begini Bang, saya pahami, saya simak percakapan abang, saya simak. Apakah tadi pertanyaannya, apakah memberontak ya, artinya tadi ya? Bagaimana tadi? Saya simak tadi. Dalam kondisi itu kan Anda ada di tengah Bang, ada di tengah-tengah antara Yesus dan tentara Romawi. Begitu kan, saat itu sudah saya tanyakan kan, Anda berpihak ke Yesus. Akibat dari keberpihakan itu, ketika kalah Anda ikut digantung, ketika menang Anda membasmi tentara Romawi, kan begitu. Ya, artinya begini Bang ya, Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa manusia. Bukan di situ Bang, bukan, saya nggak tanya Yesus, saya tanya Abang, Bang Elang. Dalam kondisi semacam itu Anda pilih yang mana gitu loh? Ya tetap pilih Yesus. Ikut disalib gitu ya? Iya benar. Selesaikan, kita rubah topik lagi supaya bisa menyambung, ini enak ini. Gimana Bang Rahma? Kita ambil topik lain lagi. Itu kan sudah terjawab kan? Ya. Oke, pindah topik lain boleh.
Kalau menurut Abang Bang Elang ini kira-kira yang menjadi tebusan itu orang benar apa orang yang berdosa, Bang? Itu pertanyaan. Ya pasti orang benar lah. Ya, kita nggak ada orang yang salah jadi tebusan. Ya, orang yang suci atau yang orang benar bisa menebus orang yang salah. Orang yang suci menebus orang yang berdosa, orang yang benar bisa menebus orang yang salah. Nggak pernah berkata orang salah menebus orang yang salah. Nggak ada itu rumusnya. Mungkin begitu. Kalau saya tampilkan ayat itu bahwa orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar dan kecil suaranya. Kecil suaranya. Ada ayat Alkitab berkata orang fasik menjadi ganti orang yang benar dan pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Coba dulu buktikan dulu ayatnya, Bang, biar kita bisa pahami, Bang. Dibuka dulu ayatnya. Dibuka aja dulu biar kita bisa memahaminya. Karena setahu saya orang yang salah itu ditebus orang yang benar. Gak mungkin orang yang salah ditebus orang yang salah. Sama-sama salah ya pasti dihukum, Bang. Tadi apa? Dibilang apa tadi? Bentar. Tadi bilang apa tadi, Bang Rama? Ayat apa? Ayat apa tadi? Sabar saya cari dulu di sini baru saya kasih tahu. Ya, ayat apa tadi saya nggak dengar. Bunyi ayatnya orang fasik menjadi ganti orang yang benar dan pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Ya, coba dibaca, dicari dulu ayatnya. Bagus. Iya, saya pernah. Bang Elang, kalau nggak salah saya pernah baca ayat itu deh, tapi saya lupa di mana ya ayatnya. Tujuannya di situ. Boleh dibaca biar saya buka, biar saya kasih pencerahan juga ya sedikit. Apakah benar ayatnya seperti itu? Apakah maksud dan tujuannya? Iya. Nah, dibuka aja dulu, Bang. Monitor Bang Zul. Iya, halo. Ya, Bang Zul ada Alkitab situ kah? Mau cari yang mana? Coba cari apa tadi ayatnya? Orang apa? Pengkhianat akan menjadi tentang penebusan. Ya, orang cari ayatnya, Bang. Cari ayatnya, Bang. Biar kita baca bersama-sama, Bang. Amsal di Amsal, buka di Amsal. Oke. Amsal berapa? Amsal berapa? Secatat saya pernah baca kalau nggak salah itu, tapi nggak tahu ya itu. Kayak nggak asing aja ayat tahu itu. Artinya kan begitu. Di Amsal mana? Amsal itu? berapa? Amsal berapa? Amsal 21 ayat 17. Bagus ini ya ayat yang bagus. Amsal 21 ya. Ayat 17 sampai 26. Amsal 21 apa 26? Amsal 21 ayat 26 ya. Iya. Oke. Amsal 21 ayat 26. Ini beda, Bang. Amsal 17 ayat 21 sampai 26, Bang. Oh, Amsal 17. Sorry ya. Amsal 17 ayat berapa? 21 sampai Amsal 17 ya. Ayat 21 sampai 26. Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Kita baca, saya baca pelan-pelan ya. Ya. Amsal 17 ayat 21 sampai 26. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sorry. Dari 1. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang fasik menerima hadiah, suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat,
tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang yang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Di mana nih Bang? Gak ada ayatnya yang kena Bang. Salah bang. Ini Amsal berapa sih? Amsal 21:18. Sorry. Amsal 21 ayat 18. Iya. Orang yang tidak berakal. Amsal 21 ayat Amsal 17 tadi ya? Mananya? 21:18. 21:18. Oke, baik. Sini orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang majur. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Bentar ya. Kita baca dulu dari sini ya. Dari ayat 15 dulu ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Bang, aduh. Sorry ya. Rahman, kamu dikasih ayat apa kamu nih? Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Benar ini Bang. Ayatnya begini. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi orang yang salah itu ditebus dengan orang yang benar. Ya, orang yang salah. Yesus orang yang benar menebus orang yang salah. Bang, kami yang berdosa. Kebalik Bang, rasa ayatnya bukan begitu Bang. Kebalik Bang. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat menjadi ganti bagi orang yang jujur Bang. Coba baca baik-baik ayatnya Bang. Kebalik Bang penjelasannya. Itu sudah sama dengan tafsirannya bahwa di mana orang benarnya itu diarahkan kepada orang fasik. Nah, selesailah kamu. Bentar ya, orang dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ya, orang fasik itu inilah ditebus orang benar, ditebus ya sama-sama, ditebus orang benar. Ya, baru lintir orang jujur. Bentar, Tuhan Bang. Tunggu, sabar lanjut dulu. Bentar. Jangan dipotong dulu ya. Saya nanti hilang nanti ya. Jadi kita pahami dulu ya. Orang fasik itu kan orang bebal, orang yang berdosa. Ya. Dipakai sebagai tebusan. Inilah orang yang berdosa tadi ditebus bagi orang yang benar. Bukan orang yang berdosa itu menebus orang yang benar. Bagaimana orang yang benar ditebus orang yang bersalah? Iya. Jadi orang yang benar itu menebus orang yang salah. Bebal, orang yang berdosa. Diraya, biarkan dia. Iya, tapi di ayat Alkitab itu tadi orang berdosa. Jangan dibantu Diraya. Coba lanjut. Iya, ya. Enggak mungkin orang bersalah menebus orang yang benar, orang yang tidak berdosa. Di mana rumusnya? Di mana akal kita? Jadi ketika orang yang bersalah, bentar ya, jangan dipotong dulu. Ketika abang di penjara, pasti bersalah. Saya yang tidak di penjara, orang yang benar menebus, mengeluarkan orang yang di penjara tadi. Saya lah penjarakan. Saya keluarkan dia, saya penjarakan. Atau saya kasih uang. Bentar dulu Bang, jangan dipotong dulu. Enggak, ini yang saya terangkan. Diulang dibacanya Bang, biar jelas. Iya, saya sudah paham ini Bang. Ya, gini akal kita ya, akal kita orang yang bersalah, bagaimana orang yang bersalah, orang yang banyak dosa menebus orang yang benar, orang yang suci. Orang yang berdosa ditulis orang fasik loh Pak. Jangan Anda putar. Dengar ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan.
tebusan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pak. Menebus orang benar bukan sebagai tebusan. Artinya begini, Bang, orang yang bersalah, orang yang bersalah pasti yang menebusnya kan orang yang benar kan. Oke, begini saja Ya, bentar dulu, nalarnya gini. Ya, bengkok bang. Kita nalar kehidupan kita aja dulu, ambil sehari-hari. Bentar dulu, saya pakai dulu nalar kita. Iya. Ini kan begitu. Nalar bengkok. Bagaimana orang yang suka mencuri, orang suka membunuh, menebus orang benar, orang yang baik, gak mungkin kan? Saya pakai nalarnya Bang ya. Saya pakai nalar Bang ulang. Yang dihukum itu orang yang bersalah, apa orang yang benar, Bang? Orang yang bersalah yang dihukum. Nggak mungkin orang benar yang dihukum. Bagaimana jalannya? Baik, coba jangan dibalik-balik ya. Jadi salah jadi benar, benar jadi salah ya. Di Bible-nya itu Pak, coba Bapak baca Bible-nya deh. Saya sudah baca ya, bentar ya, saya ulangi, kita analisa perkataannya ya. Orang fasik, orang berdosa, orang yang bebal itu fasik artinya. Dipakai sebagai tebusan, ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Nah, orang benar ini menebus orang yang salah. Gini ya, gak mungkin orang yang salah menebus orang yang benar. Pembodohan. Kok pembodohan? Bagaimana? Coba nalar kita, Bang. Mau. Diulang. Jangan menolak kebenaran dulu, Bang. Gini ya, kita sudah pahami, Bang. Kita ini diskusi ya. Coba ciptakan dulu. Dibacakan Bang Ramana sekali lagi, Bang. Ayatnya, Bang. Orang fasik menjadi ganti. Dipakai sebagai tebusan. Dipakai sebagai alat tebusan bagi orang benar. Bentar dulu. Orang yang berdosa dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang yang bersalah ditebus orang benar. Ganti bagi orang. Itu pengertiannya. Orang yang bersalah ditebus orang benar, dipakai sebagai orang yang ditebus orang benar. Gak mungkin orang benar menebus orang benar. Bentar. Ya. Coba Bang Elang sebentar. Bang Ramana tolong dibacakan dulu yang jelas, Bang. Sesuai yang tertulis, Bang ya. Sesuai yang tertulis. Ya, masa orang yang benar dihukum sebagai tebusan buat orang salah? Ya, itu harus pasti. Bentar ya, ini harus kita bahas ya. Masa orang benar dihukum sebagai tebusan buat orang salah? Begini ya. Ya, ini pertanyaan Bang Daswong ya. Nggak mungkin orang yang bersalah menebus orang yang bersalah. Orang yang bersalah tetap pasti dihukum. Bagaimana dia pun di penjara? Bagaimana dia menebus orang yang di penjara? Baik. Itu logika. Bentar Bang, jangan dipotong dulu Bang. Nanti hilang pemikiran saya. Ya, tetapi orang ini ya, nalar kita datang orang benar. Ketika Abang di penjara, udah saya rela di penjara, saya ganti dia. Jangan keluarkan yang orang yang bersalah tadi. Saya mau dihukum. Saya rela dihukum. Bentar, jangan dipotong dulu ya. Saya rela dihukum, keluarkan dia. Itulah Yesus tadi, orang yang benar, ya, orang yang benar datang untuk menebus orang yang salah. Gak mungkin orang yang salah datang menebus orang yang salah. Gak ada. Orang yang salah pasti dipenjara. Bagaimana dia penjara menebus yang dipenjara? Tidak logis. Oke, sudah bang. Ya. Masih ada apa? Masih panjang lagi, Bang? Saya rasa itu sudah cukup penjelasannya Bang ya. Nalar kita. Bang Ramana, tolong dibacakan ayatnya yang tadi Bang, biar jelas. Nah, sudah jelas. Orang fasik menjadi tebusan Bang. Orang fasik menjadi tebusan Bang ya. Orang yang benar Bang. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, bagi orang benar. Bang, dipakai, ada kata pakai Bang, jangan dihilangkan Bang. Bang, Abang mengimani yang tertulis atau mengimani yang tidak tertulis Bang? Saya mengimani yang tertulis. Berarti ini Bang yang tertulisnya. Orang fasik Bang, fasik menjadi tebusan Bang. Bentar dulu, kita baca letter leg-nya dulu, biar kita paham nalar kita.
Orang fasik, orang berdosa dipakai sebagai Nggak ada dipakai sebagai di sini tebusan. bang, jangan menambah bang. Nggak ada saya buka nanti, menambah Bang. ini. Orang Nah, fasik Abang itu menambah sama ini. dengan orang berdosa, orang yang Ini bebal. Bible-nya Bang. apa, Pak? Ini Bible-nya apa nih udah ditulis Itu nih? kitabnya beda nggak, Bang Elang? Enggak sama mungkin orang beda, Bang, fasik ya. dipakai. Orang fasik fasik itu kan orang yang tidak percaya kepada asumsi dia Tuhan ya. menambahkan dia. Iya, Bentar, paham bentar kami dulu. di situ bang. Bang ini paham kami di sini. Bentar dulu, bentar. Orang Satu-satu fasik kita ngomong menjadi dulu. Sa. tebusan. Orang Satu-satu fasik ngomong. menjadi Ini kan tebusan nalar- bagi orang yang benar. Bentar. Berarti Oke, apa baik. yang berbuat dosa ini menjadi tebusan aku yang orang-orang yang benar bang. Itu Ya, bang. kita baca secara letterlek ya, Bang. Pelan-pelan kita baca ya letterleknya. Sebetulnya ayat Orang ini fasik menjadi Dipakai. tebusan. Enggak ada dipakai bang, enggak ada dipakai. Abang jangan tambah-tambahin lah. Tuhan buka nanti bang. Open cam Bible-mu. Open cam Bible-mu. Open cam Bible bang. Oke, baik. Saya open cam ya. Bible-mu. Besarkan layar Biar saya. kita lihat. Besarkan layar saya. Open cam Elang. Biar kita lihat Bible-mu. Coba buka camnya kamu. Biar kita lihat Bentar, Bible-mu ayat tertulis apa. Jangan LAI sudah salah menulis, kau lebih menambahkan lagi. Bentar ya, bentar. Sorry, bentar. Ini kok payah kali nih. Bible-mu sendiri aja kau bingung. Bentar ya. Ini ya. Sorry ya. Aduh. Saya balikan ini. Kok payah membalikannya ya? Open cam aja dulu. Lama kali kau mau edit itu kalimatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah. Lagi di atas helikopter ini. Lanjut ya. Iya, iya. Ini kok payah ya. Bentar. Saya open cam dulu. Oke ya. Ini ya 21 ya. Oh. Ya. Apa tulisannya Ini itu? Amsal ya, Amsal. Iya, apa tulisannya? Amsal 21. Ininya Amsalnya 21 ayat 18. Oke. Ya, ini 18. Kamu, Orang Pak, fasik dipakai. Ya. Iya. Orang fasik dipakai sebagai. Orang fasik dipakai Iya, kameranya dihapus dulu Bang, kabur. Ya, bentar, ya. Bersin bentar. Orang fasik dipakai sebagai. Teruskan Pak. Iya, kan ada saya kata dipakai kan. Iya. Orang Mana? fasik Iya, dipakai mantap. sebagai- Mana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dor. Iya, ya. Saya tadi kan baca seperti itu. Nah, Anda Orang tadi fasik dipakai sebagai ya tebusan bagi orang benar. Iya. Ya lanjut terus. Ya. Orang yang khianat bagaimana kan? Dan orang yang khianat Bentar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, ya, artinya saya tidak menambah ya tadi ya. Tadi Anda mengatakan menambah ya. Tadi Anda mengatakan apa? Sebagai ganti Anda mengatakan. Oh enggak ada sebagai ganti. Orang fasik dipakai kan saya bilang tadi. Beliau tadi itu menulis sebagai ganti, coba di typing. Begini ya, ini kan pengertiannya kita kan bisa menjelaskan apa arti ayat ini. Ya, orang yang fasik itu kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu fasik. Orang yang berdosa, orang yang melanggar perintah Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Nah, dipakai ya, sebagai tebusan bagi orang benar. Artinya di sini ini orang yang berdosa itu dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Iya, jadi orang yang benarlah yang menebus orang yang salah. Salah itu bang. Aduh, pelintir.
Itu dibalik bang, kalau begitu dibalik aja. Bayarku ya. Orang Ini yang bahasa benar, Indonesia kan dan pengkhianat orang yang sebagai fasik. ganti orang jujur kan ini jelas nih, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Aku nih bingung ya. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bingung sama ayat Alkitab. Enggak ada yang membingungkan di sini ya. Tadi kan kita sudah dari ini ayat aja, 15 kita Abang. baca ya. Bentar, saya baca dulu. Tunggu, Bentar, saya Bang. baca Kalau dari di ayat dalam 15 Islam, tadi ya. itu ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Itu udah jelas ya. Ayat 15. Melakukan keadilan kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ini benar kan ayatnya kan? Tidak ada yang salah, kan? Intinya Yesus, Bentar, Bang. intinya Yesus Tuhan, wis itu aja. Bentar. Beres. Imani Ayat aja. ke-16, orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat amal berkumpul. Yesus Tuhan, imani aja Sudah katanya. hancur itu topik itu bang. Sudah nggak karuan itu topik itu, kita ganti topik lain lagi bang. Oke, iya artinya kan gini, dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Memang orang yang salah itu dipakai itu ditebus bagi orang benar. Nggak mungkin orang yang salah menebus orang yang benar. Logisnya di mana begitu ya? Saya akan kasih tunjuk ayat. Maksudnya begini Bang Elang, kan Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Dia kan orang benar. Iya betul. Terus tadi lah. di Ini ayat paham Alkitab mengira nih. dibilang orang berdosa tebus orang benar. Gimana sih? Yesus orang berdosa. Loh, di mana jalannya Yesus orang berdosa? Coba cari ayat di mana ayat Yesus berdosa. Ini ayatnya ditulis Enggak, Oh, yang membalikkan meja penjualan di apa ini bang di depan Sabar. menyuruh Oke, mengambil baik. keledai betina sama muridnya bang tanpa Baik, kalau sebelah saya kawan pemilik. jawab itu Jangan menghujat, rumah santai. bait Allah itu tempat apa? Memuji Tuhan, tempat ibadah. Jadi Tapi dipakai bentar dulu bang, bentar dulu bang. Saya Bentar. bicara Kalau dulu. di dalam Oke, saya Islam paham. itu apa? Kalau di dalam Islam kan kalau orang kita nih orang benar kan, udah pasti dosa kita itu kan ditimpahkan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menolak firman-Nya, menyangka firman-Nya, mendustakan firman itu kan. Tapi kenapa ini malah orang berdosa? Ini ya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, bukan orang fasik menebus orang benar. Orang yang berdosa menebus orang benar, bukan. Ini ya Tadi dikatakan orang pemahamannya. Bentar. Ayat ini, kalau sesuai ayat ini berarti Yesus nyatakan itu berdosa menebus orang yang benar. Di mana Yesus berdosa? Buktikan ayat di mana Yesus berdosa. Sekarang begini Bang Elang supaya lebih mempertajam. Enggak, cari aja dulu ayat di mana Yesus berdosa. Jadi begini Bang. Ini kan kita memelintir, artinya orang benar, orang salah menebus orang benar. Gak ada jalannya, Bang. Bantu tutup layar teman-teman. Ini satu lagi Bang. Ini lebih simpel lagi. Tutup layar. Teman-teman di bawah tolong bantu tap layar. Begini Bang Elang. Kira-kira hukum mana yang benar? Manusia yang menghukum Tuhan yang menghukum manusia berdosa, atau manusia berdosa yang menghukum Tuhan? Waduh, manusia berdosa menghukum Tuhan. Ya jelas Tuhan itu yang punya hukum ya. Artinya ada ayatnya. Ya. Ini Kristen Gini. apa Muslim Diraya? Siapa? Elang Bang ini. Elang. Bang Elang Kristen Protestan itu. Kristen kecilkan. Yang digedekan itu yang Muslim, bukan yang Kristen. Kecilin. Tadi dia minta digedein karena buka ayat. Sekarang udah selesai digedein yang Muslim, jangan yang Kristen. Jadi kenapa Bang? Kenapa kalau saya digedekan Bang? Pertanyaan biar nggak gede-gede gitu. Saya tanya lagi Bang. Iya kan? Oke, Dira kecilkan saja karena ada permintaan Bang Ari. Iya. Itu permintaan memang. Bang Elang. Iya. Loh, bukan saya, ada Bang Sidik itu loh. Ada Gurunda Sidik gitu. Jujur Bang. Itu ada Santo Sidik tuh. Bang Ardi mau istirahat apa? Kita kan diskusi sehat ya. Iya. Ada saling menghujat. Ya aku baca saya tadi di bawah. Saya mau nguras laut ini. Lanjut. Iya. Iya, saya tanya lagi Bang. Assalamualaikum. Bentar dulu, ada Asidik nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas Amsal 21 ayat 18. Coba deh Bang
Bang Zul. Misal berapa? Misal berapa di? Oke. Amsal 21:18. Masih Abang begini ngasih. loh, gini. Jadi abang ngasih Yesus Kristus seperti itu kan ini. mati, ya kan, datang ke dunia, mati itu untuk menebus dosa manusia, ya kan. Berarti menebus manusia yang berdosa, ya kan. Nah, tetapi itu kebalik sama Amsal 21. Ayatnya gimana ya? Saya juga nggak ngerti. Coba deh dibaca. Orang Pakai tebusan. Jadi orang berdosa itu dipakai tebusan untuk orang-orang yang baik. Dipakai tebusan. Dengerin gantian ngomongnya ya. Orang-orang dengerin ya, gantian ya ngomongnya biar nggak Kalau Yesus kan orang baik kan Yesus kan. Nah, itu menebus orang-orang yang berdosa kan gitu. Tapi di Amsal kebalik. Di Amsal 21:18 itu orang baik dipakai tebusan. Gitu sih nggak sih? Coba ayatnya. Kalian begini Bang ya. Dipakai tebusan oleh orang yang benar. Orang fasik dipakai tebusan. Dan Itu pengkhianat sama. sebagai apa? Itu sama dengan yang ada di hadis kita. Itu sama karena nanti di akhir zaman nanti orang Yahudi dan orang Nasrani itu nanti dan juga orang-orang Kristen kayak gini-gini itu nanti yang akan menanggung dosa-dosa kita umat Islam ini. Jadi kesalahan kita akan ditimpakan kepada mereka. Nah, itu namanya akhirat kan. Iya, di akhirat, betul, dipakai tebusan gitu loh. Bentar. Bagaimana orang salah ditimpakan bagi orang yang benar? Logisnya di mana itu, Bang? Nggak nyambung Anda ya, saya ngomong Kalau apa? Anda tanya logika, ya tanya Logisnya Anda berbuat salah, tetapi orang yang benar menanggungnya. Logisnya di mana itu, Bang? Anda bukan gini orang benar, Anda itu orang penyembah bekas mayat. Gini gitu ya, kan? gini ya. Tadi kan gini, Anda bersalah, Anda mencuri. Masa orang yang benar dihukum? Enggak. Loh, dengerin ya. Dengerin dulu ya. Dengerin Iya, dulu ya. saya dengar, Boleh saya nggak? dengar. Dengerin dulu. Di mute dulu boleh Saya nggak? dengar. Boleh. Oke. Orang-orang yang tidak menyembah Allah itulah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itulah orang-orang yang kafir. Sesalah-salahnya umat Islam jika dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesalah-salahnya orang Islam pasti nantinya akan masuk surga. Tetapi sebaik-baiknya orang kafir, dengerin ya, sebaik-baiknya orang kafir, nggak peduli dia bangun masjid 1000 di sini, nggak peduli 1000 anak yatim dia sodakoi setiap minggu, nggak peduli, selama dia kafir, tidak menuhankan Allah dan tidak menganggap Rasulullah sebagai Rasulnya, utusan Allah, maka dia kafir. Maka kelak orang-orang kafir ini yang akan ditimpai dosa-dosa. Saya belum selesai. Jangan dibiasakan. Loh, memang saya harus panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume gitu loh. Oke, maaf, sorry. Kalau panjang kali lebar doang itu sama dengan luas. Saya nggak mau. Saya maunya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagus. Ya gitu. Jadi nanti akan menjadi tebusan. Jadi kita nanti itu dosa kita itu akan dilimpahkan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani kalau dalam hadis. Begitu saudara-saudara. Saya serahkan ke Asidik. Silakan Tanto. Bentar Bang, saya komentari dulu, jangan langsung ya. Saya komentari. Tadi Anda bertanya terus ya? Ya, baik. Kenapa Anda nggak mau ditanya? Perintah agama. Tunggu, kenapa Anda nggak mau ditanya? Bentar Bang, saya komentari dulu Bang. Bentar dulu. Ini logis ya. Allah yang benar, Allah yang baik memerintahkan umatnya melakukan yang benar dan yang baik. Emang Allah punya siapa? Allah itu. Bentar dulu Bang, jangan dulu dipotong gitu ya. Nggak pernah Allah Tuhan memerintahkan kepada manusia atau umatnya melakukan yang salah. Oke. Bentar, jangan dipotong. Ya, sudah. Apa lagi? Ya, pasti memerintahkan yang benar. Ya, udah. Ya. Udah. Contoh gini. Ya, sudah. Melakukan menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala. Bentar, Bang. Memerintahkan mengasihi, bukan membunuh.
Pak bukan gereja. Bentar dulu bang, gantian dulu bang. Kalau nggak mau gantian ya sudah saya turun. Takut Saya takut turun ditanya kalau Anda nggak ini. mau gantian. Anda ini takut Bukan saya bukan takut ditanya. Saya berapa jam mencari kamu saya tunggu dulu ngomong? bagaimana orang yang salah menimpakan orang yang benar. Oke, sudah diam aja, Kesalahan diam boleh. Makanya saya jawab dulu, saya luruskan dulu premis Anda itu, saya luruskan dulu. Ya, saya luruskan dulu. Nah, perintah Tuhan pasti yang baik dan benar. Bentar dulu Bang ya. Ya sudah. Bentar, belum selesai Bang, belum selesai. Kamu kejang-kejang. Belum selesai. Jangan nangis, Aduh. jangan nangis Pak. Jangan nangis. Kayak tadi lagi kau ini. Saya nggak nangis Bang, saya belum selesai, saya sudah dipotong. Gimana saya mau menjelaskan? Silakan Ya? pakai. Tuhan yang maha baik dan maha benar, maha ya, baik, maha pasti benar, ya. memerintahkan umatnya manusia melakukan hal yang benar dan baik. Oke, maha baik, maha benar. Oke Sudah? ya. Oke, Jadi bentar. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan kamu berbuat dosa ditimpakan bagi orang yang benar. Itu Tuhan yang mana? Ya, sudah. Bentar dulu Bang. Bentar dulu. Belum selesai. Bentar dulu Bang. Ini bukan gereja Pak. Belum selesai. Nggak dapat perpuluhan Anda di sini. Agama Biar panjang lebar dimanapun kau pasti bicara. memerintahkan melakukan yang baik dan benar. Itu nggak dapat. Bentar dulu lah Bang. Gantian kita Bang. Sudah. Aku kasih nanti waktu Abang. Supaya premis yang benar dibenarkan, jangan yang salah dulu dibenarkan ya. Agama dimanapun agama mengajarkan hal yang benar dan baik. Iya. Loh, itu ya, itu Sudah, Abang sudah. terima nggak itu? Sudah? Oke, sudah. Belum selesai Bang Sidi. Turun aja. Turun. Oke, saya turun. Oke, baik. Ternyata saya turun. kamu takut. Loh, kamu abang bilang abang saya turun. Saya berkata saya ngomong dipotong. Bentar saya ngomong dipotong suruh turun. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Bang, Yesus ini bersalah atau tidak? Itu ajaran apa? Bentar dulu Bang. Tunggu. Bentar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ya, benar Dek. Nah, ini orang yang benar Yesus ini dan tidak bersalah ini dibunuh untuk menebus dosa kalian. Itu ajaran apa itu? Hah? Loh, itu ajaran yang benar Bang. Orang yang baik ajaran yang benar. menebus Sekarang saya kesalahan tanya orang yang data Anda. Di mana perjanjian lama ya perintah Tuhan untuk membunuh manusia ini untuk menebus dosa kalian? Coba kau jawab. Oke, baik. Silakan. Banyak Data ayat ya. Bang ya, bentar ya. Data ya. Data. Oke, baik. Pelan-pelan jangan dipotong ya. Data, saya nggak bisa penjelasan Anda, saya minta data. Di mana perintah Tuhan, perintah Tuhannya Musa di dalam perjanjian lama membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu menebus dosa manusia. Coba kamu tunjukkan data. Data mana? Oke, baik. Kita lihat Tuhan yang benar mana katanya ini. Ayo. Ya mana datanya Dek? Mana? Dek, jangan kabur. Ya tunggu aja sampai kucing bertanduk lah Bang. Bukan bikin berhala kau di sini kayak Mikase. Itu sampai 3 jam kamu di sini aku bikin. Saya cari dulu pelan-pelan. Ya, cari pelan-pelan. Itu S3 itu Santo. Ya, silakan. Kita lihat Tuhan yang benar katanya membunuh. Peringat ya, pertanyaan saya, di mana di dalam perjanjian lama ya Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa kalian? Di mana? Tunjukkan. Ajaran apa ini? Oke, baik ya. Ya, di dalam kejadian ya, kejadian 3, bentar ya. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, mana perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Saya bacakan dulu. Untuk menembus dosa manusia. Ayo. Sampai kiamat nggak bakalan dapat. Oke, baik ya, ini ya, ini arti yang sama. Ya, mana data mana. Oke, saya pakai data dulu. Silakan. Perintah Tuhan Musa. Santo Sidik, tolong carikan tanduk kucing. Perintah Tuhan Musa membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa kalian ini manusia. Ayo, tunjukkan, kita hitung. 1,
2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. 6. Bang Sidik izin bicara Bang. Keselak lagi ini. Palingan keselak lagi ini dia. Bang Sidik izin bicara Bang. Tunggu sampai 10 dulu. Tunggu. 8. Tadi dia 9 sampai 10 kau nggak dapat. Hitung lagi ya. Hampir unfall dia tadi ada keselak. Begini saja Bang, begini ya, bentar ya. Ini kalau Anda paham tentang arti ayat ini, tapi kalau tidak paham ya nggak apa-apa ya. Ya. Oke, baik. Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Sudah lari lagi ke Adam dan Hawa. Bentar, ini saya mau kasih. Apa pertanyaan saya dulu? Apa pertanyaan saya? Iya, saya paham pertanyaan Anda. Bentar dulu Bang, jangan pertanyaan saya. Saya paham. Ya, apa dulu ini deh? artinya sabar, tenangkan roh yang ada di dalam dirimu supaya Anda dicerahkan dan dipulihkan. Apa pertanyaan saya? Mereka udah tahu jawabannya itu Bang Elang. Suaranya kayak Anggur Asam ya. Kasih jawaban yang lain, mereka udah tahu. Mirip Anggur Asam suaranya. Orang yang tahu tapi tidak menerimanya itu kan salah juga ya. Apa pertanyaan saya Pak? Ya, begini. Apa dulu ya. pertanyaan saya Pak? Udah saya paham. Saya bacakan dulu ayat Pak. Pertanyaan saya apa? Di perjanjian. Apa pertanyaan saya Pak? Apa pertanyaan saya? Di saat guru mempertanyakan kepada Anda, guru menanyakan apa pertanyaan saya, sang murid harus jawab. Gitu loh. Anda kan sang murid di sini. Silakan Anda jawab. Pertanyaan saya apa? Kalau tak jawab, terhapus melayang. Oke, baik, saya jawab Bang Sidik ya. Ya, apa pertanyaan saya? Anda mau jawab apa pertanyaan saya? Di mana Allah membunuh orang yang benar? Di mana? Bukan itu deh. Supaya kamu pintar gini, supaya saya ajarkan murid ini supaya pintar. Memang Bang Sidik. Di mana di dalam perjanjian lama? Bentar dulu, saya potong dulu. Bang Sidik umurnya berapa sih? Perintah Tuhannya Musa membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Ya. Umurnya berapa dia Adik Sidik? Untuk menebus dosa manusia. Mana datanya? Dulu Adik Sidik. Ya datanya dek. Muridku mana datanya? Dek Sidik, bentar. Ya mana muridku mana datanya dek? Silakan. Bentar Dek Sidik, ya. Bentar ya. Mana. Ya. Datanya mana? Datanya langsung saya buka. Nggak usah kamu menjelaskan. Saya buka. Baik. Ya mana datanya mana? Mana? Oke. Mana? Saya bawakan dalam Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 20. Kejadian 1 tahu. Bentar, jangan dipotong dulu lah. Saya akan menjelaskan Anda. Saya bacakan dulu ayat. Ya. Kejadian 1:26. Ya jelas, ini saya bawakan dulu. Bentar dulu, jangan dipotong dulu ya. Pertanyaan saya apa? Boleh saya menjelaskan tidak dipotong. Di dalam kalau saya dipotong, bentar dulu. Tuanya kalau Anda memotong saya berarti Anda kepanasan. Di mana? Gua saya nggak kepanasan, nanti aja. Ya udah. Di mana Tuhannya Musa memerintahkan membunuh manusia yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa manusia? Silakan. Udah. Kejadian berapa? Ya. Oke, begini aja Bang. Lanjut Bang Elang, jelasin dulu. Iya, baik. Ya, jawab. Di mana Allah ya membunuh yang benar untuk menebus orang yang salah. Perintah ya. Tuhan ya, perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar. Iya, dan orang yang tidak bersalah untuk Bang Sidik. Silakan. Ini gimana saya mau ngomong ini? Aduh, datanya aja kejadian berapa saya buka. Ini saya mau kasih data tapi tidak dikasih bicara. Ya, kejadian berapa? Kejadian 1 nomor. Saya bacakan dulu ayat. Santai aja, jangan gemeteran. Waduh. Jangan gemeteran gitu, kelihatan kedengaran. Dari tadi